Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pengajian kita, masih yang berkaitan dengan sunnah-sunnah salat, masuk kepada bab yang terakhir yaitu sunnah hayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lisahwi anha wa idza syakka fi adadi ma ata bihi minar raka'ati bana 'alal yakini wa huwa al-aqallu wa yasjudu lahu sujudu sahwi wa mahalluhu qabla salami wa huwa sunnatun ila akhirih. Wal hayatu, adapun sunnah hayat, salat, di dalam salat itu ada dua sunnah, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa perbedaan dari dua sunnah ini? Wal hayatu, adapun sunnah hayat, la ya'udu ilaiha, kalau tidak perlu kembali, la ya'udu ilaiha, tidak perlu kembali ilaiha kepada sunnah hayat ba'da tarkiha, setelah kita meninggalkan daripada sunnah hayat. Artinya manakala kita dalam keadaan sholat meninggalkan sunnah hayat, maka sunnah hayat yang kita tinggalkan nggak perlu kita lakuin lagi. Kalau istilahnya sudah hilang kesunahan daripada sunnah hayat. Contoh doa iftitah. Doa iftitah itu adalah sunnah hayat. Tatkala kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kan harus baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walham, terus sampai habis. Kelupaan, habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, langsung baca bismillah aja. Dengan sebab dia masuk kepada rukun di dalam sholat, yaitu baca bismillah, maka sunnah hayatnya sudah hilang, kesunahannya hilang udah, karena tempatnya udah keburu kelewatan, nggak bisa lagi. Artinya apa? Di sini dikatakan manakala sudah kita tinggalkan salah satu daripada sunnah hayat, maka tidak perlu dan tidak disunahkan, bahkan habis kesunahan daripada sunnah hayat dengan sebab kita tinggalin manakala sudah melakukan daripada rukun yang berikutnya. Wala yasjudu lisahwi anha, dan tidak perlu sujud sahwi karena meninggalkan daripada sunnah hayat. Beda dengan sunnah ab'ad. Apa aja sunnah hayat? Kalau kita tahu rukun sholat, kita hafal ab'adus sholat, selain rukun sholat, selain ab'adus sholat, itulah hayat. Rukun sholat yang 17, ab'adus sholat ada berapa? Ada 2, kunut sama tahiyat awal. Selain itu udah sunnah hayat ya. Selain daripada rukun sholat yang 17, 2 sunnah ab'ad, maka sisanya itu adalah sunnah hayat. Manakala kita tinggalkan, enggak perlu kembali lagi dan tidak perlu kita sujud sahwi. Beda dengan kalau kita meninggalkan sunnah ab'ad. Itu yang udah kita bahas sebelumnya. Di berikutnya lagi, wa idza syakka, apabila timbul keraguan, fi adadin, di dalam jumlah rakaat, ma'atabihi, apa yang sudah dikerjakan, minar rokaati, daripada rokaat sholat 3-4, biasanya begitu, 3-4, mana yang kita ambil? Bana alal yakini, maka lakukanlah atas apa yang lebih dia yakini. Apa yang lebih diyakini? Wahwal aqallu, yaitu jumlah bilangan yang paling sedikit. Kalau kita bilang 3-4, mana yang sedikit? 3, ambil yang 3. Jangan ambil yang 4, ambil yang 3. Kenapa? Karena yang 3 ini lebih yakin.
Karena yang kita ragukan kan 3, 4. Berarti yang diragukan yang mana? 4-nya, bukan 3-nya. 4-nya yang kita ragukan. Makanya ambillah yang 3, begitu. Ya. Kalau kita ambil 4, otomatis timbul keraguannya di situ. Kan yang kita raguin 4, yang udah pasti 3-nya. Maka kita ambil 3, berarti kita tinggal tambahin 1 rakaat lagi. Ya. Lantas kalau sudah terjadi demikian, wa yasjudu lahu sujudus sahwi, nanti di akhir daripada tahiyatnya, maka sebelum dia salam, maka hendaklah dia lakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena ini salah satu sabab yang menyebabkan orang itu disunahkan untuk sujud sahwi. Ya. Salah satu sabab yang disunahkan untuk sujud sahwi, yaitu apa? Manakala timbul keraguan di dalam bilangan rokaat di dalam sholat, ambil yang paling dikit, nanti ditutup dengan sujud sahwi. Kapan melakukannya sujud sahwi? Wa mahalluhu, adapun tempatnya sujud sahwi qablas salami, sebelum salam, setelah bacaan tahiyat akhir. Jadi tahiyat akhir dulu, baca dah sama bacaan tahiyat akhir yang biasanya sampai yang rukunnya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, biasanya salam. Nah sebelum salam itu Allahu Akbar, sujud lulu sahwi 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci zat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Baca 3 kali Allahu Akbar, duduk seperti duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud lagi. Subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci Allah yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lupa. Baca 3 kali Allahu Akbar, duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, nggak usah baca tahiyat lagi, langsung ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, selesai. Ya, pelaksanaan daripada sujud sahwi. Al-hayatu, adapun hayat, hiya ialah al-umurul masnunatu, yaitu perkara-perkara yang disunahkan di dalam sholat, ghairul ab'ad, selain daripada sunnah ab'ad. Itulah yang dikatakan hayat. Makanya saya bilang tadi Pak, 17 rukun sholat, 2 sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad tadi kunut subuh ame tahiyat awal. Sunnah ab'ad yang tidak disebutkin sunnah hayat. Apa yang nggak disebutin? Usolinya. Terus apa lagi? Apanya lagi? Doa iftitah. Apa lagi? Baca surah. Apa lagi? Takbir intiqal. Doa sujud, doa ruku, doa itidal, doa di antara 2 sujud, ya, dan lain-lain sebagainya. Selain itu al-umurul masnunatu ghairal ab'adi, sunnah hayat adalah perkara-perkara yang disunahkan selain daripada sunnah ab'ad. Mana contohnya? Katasbih, seperti membaca tasbih pada waktu ruku, waktu sujud, ya, dan lain sebagainya. Wa takbiril intiqalat, begitu juga takbir intiqal, dari diri mau ke ruku, dari i'tidal mau ke sujud, dari sujud mau duduk, dan lain-lain sebagainya. Karena yang dikatakan takbiratul ihram doang yang pertama itu rukun. Adapun yang lainnya hukumnya cuma sunnah. Orang kalau sholat nggak pakai takbir, langsung aja dah sah, berarti dia ninggalin sunnah hayat. Cuma kalau imam jangan. Kalau imam gak baca takbir, makmum gimana? Bingung ntar. Nih imam udah ruku apa? Imam udah bangun belum saya dari sujud? Kenapa? Nggak takbir. Nggak taunya imamnya udah salam. Kenapa? Karena kita lagi sujud gak kelihatan. Nah itu kalau imam harus biar kelihatan, biar kedengeran apa yang dilakukan oleh imam. Begitu. Wa ta'awudzu, begitu juga baca ta'awudz. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tuh sebelum baca bismillah, wa nahwihi, dan juga yang lain-lainnya. Itulah yang dikatakan sunnah hayat. Bagaimana? Fala yasjudulaha, maka tidak perlu sujud laha untuk sunnah hayat bihalin, dalam satu keadaan
sawaun, sama aja, tarokaha, manakala dia tinggalkan sunnah hayat, amdan au sahwan, sengaja atau tidak sengaja, sengaja ataupun lupa, maka nggak perlu untuk sujud sahwi. Kita lagi sholat nih Pak, Bu, habis baca Fatihah, waladdallin amin, kan harus baca surah sunnah hayat, tapi kita nggak baca. Kenapa? Buru-buru umpama udah habis waladdallin amin, Allahu akbar, kita langsung ruku, sengaja kita tahu nih kita nggak baca Fatihah, apakah batal sholat kita? Enggak. Apakah perlu sujud sahwi dengan sebab kita meninggalkan baca surah? Enggak. Kenapa? Karena itu adalah sunnah hayat, ditinggalkan sengaja ataupun lupa tidak perlu sujud sahwi dan sholatnya dianggap sah. Pak, Bu, kita lagi sholat id nih. Sholat apaan? Sholat id. Apa bedanya sholat id sama sholat yang lain? 7 kali takbir, imamnya lupa rakaat kedua nih, biasanya bangun dari rakaat kedua lupa, Allah nih bangun di rakaat kedua nih, diri dah, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ketinggalan nggak? Apa yang ketinggalan? Takbir yang 5, kan begitu, takbir yang 5. Sah nggak sholatnya? Sujud nggak sahwi? Enggak. Jangan sholat di sono loh. Kenapa? Sholat id nggak pakai takbir? Wah loh, bukan karena dilupa begitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah. Sujud sahwi nggak perlu, sah, orang sunnah hayat kok. Paham ya? Kayak begitu hadirin. Tapi kalau udah keburu, nih imam keburu bismillah, ditegur sama makmum, subhanallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hilang kesunahannya tuh. Hilang kesunahan takbir Pak buat sholat id manakala itu imam sudah mulai baca bismillah. Hilang sunahnya. Ya, jadi sunnah hayat itu ada tempat dan ada waktunya. Manakala ketinggalan atau manakala udah masuk kepada rukun atau pekerjaan sunnah yang lainnya, maka sunnah hayat ditinggalkan, nggak perlu dikerjain lagi. Tuh demikian maksudnya ya. Alasannya kenapa sunnah hayat itu tidak perlu sujud sahwi sekalipun ditinggalkan sengaja atau lupa? Li'annaha, karena sesungguhnya sunnah hayat laisat aslan, bukan asal daripada itu sholat, bukan pokoknya, bukan intinya daripada itu sholat. Fala tusbihul asla, maka tidak menyerupai kepada pokok atau asalnya. Asalnya sholat mana? Itu rukun-rukunnya ya, rukun-rukunnya kayak begini jamaah nih Pak Bu, bangunan di masjid ya, bangunan di masjid, atau jangankan masjid nih, meja aja yang kecilan, mana rukunnya ini meja? Kayunya, pakunya, kan begitu. Apa nih yang di depan tuh, ada bacanya kan di depan tuh, kalau nggak ada boleh nggak? Boleh. Apa? Pemanis doang kok, kan begitu ya. Kenapa dipakein? Supaya ketahuan nih apa, meja buat ngaji, bukan meja buat ngopi, kan begitu. Nah ada bacaannya di depan, masa meja begini ada buat ngopi, kan kagak pantas. Meja buat ngaji, kalau nggak ada boleh nggak? Pantas aja, kan begitu. Jadi pemanis, pemantas. Nah rukun hayat kayak pemanis doang, yang penting pokoknya ada, yang penting utamanya ada, asalnya ada. Mana yang ada? Ini paku, apa, kayu dan lain sebagainya. Adapun yang lain pemanis doang, nah itu sunnah hayat. Nah, maka dikatakan laisat aslan fala tusbihul asla, maka tidak menyerupai kepada aslinya. Bi khilafil ab'ad, berbeda dengan sunnah ab'ad. Walaupun sunnah ab'ad tapi dia menyerupai asli. Mana contohnya? Ini kaca waktu jendela, kaca nih pada waktu kaca untuk jendela, pokok nggak? Kalau nggak ada jendelanya, kalau nggak ada kacanya di jendela gimana? Nggak apa-apa ya, betul. Cuma angin masuk, kotoran masuk,
maka nih walaupun sunnah jadi abadnya kayak penting, kan begitu. Gambarannya kurang lebih begitu jamaah. Ini gambaran yang biar gampang kita pahami. Contohnya seperti itu. Ya. Kayak apa namanya nih? AC dan lain kipas apa. Ini sunnah abad. Ade, alhamdulillah nggak ada gerah, begitu doang udah. Ya. Ini ada AC-nya aja masih gerah, gimana kagak ada AC-nya? Artinya apa jamaah? Itu perbedaan antara sunnah abad dengan sunnah hayat. Wa wajhu dzalika, dengan wajah ini, dengan arah ini, dengan ketetapan seperti ini, artinya hayat itu adalah bukan asal, abad dan juga rukun sholat adalah asal sholat. Annas sujud, nih alasannya kenapa sunnah hayat tidak perlu kalau ditinggalkan sujud sahwi. Wa wajhu dzalika, dengan arah itu, dengan ketentuan itu, anna sujuda sahwi, sesungguhnya sujud sahwi adalah ziyadatun fis sholati, penambahan di dalam sholat. Kalau sesuatu penambahan dalam sholat kita lakukan tidak sesuai dengan aturan-aturan sholat, maka sholatnya sah apa enggak? Pak, Bu, sekali lagi, kalau dikatakan sesuatu tambahan dalam sholat, berarti tambahan itu kan bukan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasul sudah menentuin sholat tuh begini, begini, begini. Kita tambahin sesuatu tambahan di dalam sholat, maka tidak boleh kita tambahkan kecuali dengan syariat, sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Pak, Bu, ini kira-kira kalau ditaruh tiang di sini nih, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kata arsiteknya, nih tiang tengah-tengah nih begini. Ini kan nggak ada tiangnya nih, taruhin tiangnya di sini nih, boleh nggak? Boleh aja. Tapi kata arsitek dan sama orang yang ngerti, ini jelek banget nih tiang, ngapain di tengah-tengah? Gangguin aja, betul? Sama kayak begitu. Tambahan yang nggak dianggap perlu. Tambahan yang nggak dianggap perlu, nggak ada nggak apa-apa, kan begitu. Nah makanya dikatakan sujud sahwi ini adalah ziyadatun fi shalah, penambahan dalam sholat. Maka pala ya juzu, nggak boleh ditambahkan sesuatu penambahan dalam sholat illa bitauqifin, kecuali dengan perintah agama. Bitauqifin, dengan adanya perintah. Jadi tidak boleh menambahkan sesuatu penambahan di dalam sholat kecuali dengan perintah dalam agama. Ya, kalau sengaja-ngaja nambahin batal. Pak, Bu, sujud di dalam satu rakaat berapa kali? Sujud di dalam satu rakaat berapa kali? 2. Ruku di dalam satu sholat berapa kali? 1. Tambahin 2 biar banyakan, biar pahalanya juga hebat. Sah? Batal. Sengaja-ngaja lu tambahin sholat kusuf yang dua ruku. Pak, betul nggak? Sholat kusuf gerhana 2 kali nggak rukunya? Kenapa 2 kali? Emang perintah dalam agamanya begitu, nggak apa-apa. Kok sholat zohor nggak boleh dalam satu rakaat 2 ruku? Nah buktinya sholat istisqa, sholat khusuf, sholat gerhana boleh. Emang perintahnya begitu, kan begitu, paham? Nah ini perbedaannya jamaah. Makanya dikatakan tidak boleh menambahkan perkara di dalam sholat illa bitauqifin, kecuali dengan perintah syariat. Gitu maksudnya, ya. Wa waroda fi ba'dil ab'ad, dan terdapat perintah, wa waroda, dan terdapat perintah untuk menambahkan fi ba'dil ab'ad, pada sebagian sunnah ab'ad. Kenapa sunnah ab'ad kita tinggalin? Karena dia sibhul asli, menyerupai daripada asal tersebut. Wa qisna alaihi, dan kami kiaskan alaihi kepadanya, ma huwa fi ma'nahu, sesuatu apa yang ada di dalam maknanya, li ta'akudihi, karena ta'akudnya, karena kuatnya, ya, kuatnya daripada itu ab'ad.
Wa baqiya ma adahu, dan sisa dari selain itu semua adalah alal asli, itu asal, yaitu rukun sholat. Selain sunnah ab'ad, selain sunnah hayat, itulah yang disebut dengan rukun sholat. Ya, titik. Palau fa'alahu, kalau seandainya ada orang mengerjakan penambahan di dalam sholat, ya, zonan, dengan cara dia menyangka jawazuhu, bolehnya ditambahin, batalat sholatuh, batal sholatnya. Sengaja-ngaja nambahin dalam satu rakaat 2 ruku, kan batal. Kalau lagi sholat yang sholat yang wajib nih, sholat yang biasa, kita sengaja-ngaja nambahin rukunya rukunya 2 kali dalam satu rakaat, batal. Tapi kalau sholat gerhana batal nggak? Kagak. Kenapa? Karena memang perintah agamanya kayak begitu. Nih hadirin, maka dikatakan kalau dia sengaja-ngaja menyangka itu boleh menambahkan, batalat sholatuh, batal sholatnya. Illa, kecuali ayyakuna qaribu ahdi bil islamin, kecuali kalau orang itu baru masuk Islam, au nasa'a bibadiyatin, atau dia tinggal di perkampungan yang nggak ada pengajian, nggak ada ulama, nah baru. Nah kalau kita tinggal di Jakarta, banyak gak ulama, banyak gak majelis taklim, cuma pada kagak mau ngaji doang. Ini yang sering saya bilang dari awal, Pak Bu, orang kalau tinggal di Jakarta, jangankan Jakarta, ya, sonoan dikit aja udah, ya, ke daerah dikit, masih banyak ulama. Kalau dia nggak ngerti tata cara ibadah di dalam sholat dan dia salah, maka dianggap sholatnya kagak sah. Itu yang sering saya bilang, Pak Bu. Karena ini, kenapa? Karena banyak orang-orang kita, gue daripada gue tahu ngaji jadi kagak sah sholat gue. Yang begitu yang kagak sah sholatnya. Kagak tahu tapi kagak mau ngaji. Maka kalau mau biar sah ngajinya, ibadahnya, walaupun kita nggak tahu, gimana caranya? Ini tutup majelis taklim, jangan ngaji lagi malam subuh gitu. Nggak ditutup aja, paling nggak mau ngaji, gimana ditutup? Nah ini hadirin jamaah. Satu, qalahul Bagawiyu, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bagawi. Wakila, ada satu pendapat kil, tapi pendapat ini jangan diikutin karena kil cuma pendapatnya lemah. Yasjudu, disunahkan sujud sahwi litarki tasbih, karena meninggalkan tasbih. Yang kedua, fir ruku was sujud, pada waktu ruku dan sujud. Wakila, ada satu pendapat lagi, yasjudu litarki surah, disunahkan sujud sahwi manakala meninggalkan pembacaan surah. Wakila, ada satu pendapat lagi, yasjudu likulli masnunin, begitu juga disunahkan untuk sujud sahwi setiap meninggalkan daripada sunnah-sunnah sholat. Titik. Wa amma idza syakka fi adadir rakaati, adapun apabila dia ragu di dalam bilangan jumlah rakaat, faqad taqaddamal kalamu alaihi, sudah jelas pembahasannya sebelumnya, yaitu apa? Ambil yang yakin. Terus wa amma kaunus sujudi, adapun keadaan sujud sahwi kapan dilakukan? Qabla salami, sebelum membaca salam. Wa ba'da tasyahudi, setelah pelaksanaan atau pembacaan tasahud akhir. Jadi udah kita takbir buat sujud sujud yang terakhirnya, sujud kedua, kita mau duduk tahiyat akhir, baca dah Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir nih, baca dah at-tahiyatul mubarakatuh sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang harusnya salam, kita jangan salam, sujud dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk, Allahu Akbar, sujud lagi, Allahu Akbar, duduk tawaruk, langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi sujud sahwi berapa kali? 2, bukan sekali. Ini banyak orang melakukan sujud sahwi cuma sekali, 2 kali sujud sahwi, ya, bukan sekali. Tuh. Palil ahbar, karena ada hadis, ya, yang menjelaskan yang demikian. Hadis sudah lewat di pelajaran sebelumnya. Wali anna sababahu, karena sesungguhnya sabab daripada itu sujud sawi, waqa'a fi sholati, terjadi di dalam sholat, fa asbaha sujudut tilawah, maka menyerupai
daripada sujud sahwi seperti sujud tilawah. Kita membaca surah sajadah atau yang diperintahkan buat sujud, wasjud waqtarib, sujud tuh tilawah, Allahu Akbar, sujud dah, baca. Kalau kagak hafal bacanya, nggak hafal Ustaz, baca aja subhanallah, subhanallah walhamdulillah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, baca nggak apa-apa. Kalau kita nggak hafal sajadah wajhil ladzi khalaqa wa saqasa, nggak hafal itu bacaan sujud tilawah, baca aja subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, langsung Allahu Akbar, diri lagi, terusin bacaan surahnya, kan begitu. Maka disamakan ya oleh ulama tentang sujud tilawah dengan sujud sahwi, yaitu apa? Sama-sama dikerjakan dalam sholat. Makanya begini jamaah, betulan saya ingat, kita lagi baca Quran nih, kita lagi baca Quran, ada ayat tadi itu kita baca, Iqra wasjud waqtarib. Ini orang kita kadang-kadang main sujud aja, pindahin Qurannya langsung, pindahin Quran sama lekarnya langsung sujud. Selesai sujud baca lagi bismillahirrahmanirrahim. Betul salah? Salah. Sujud tilawah, sujud syukur seperti sholat aturannya. Gimana? Udu dulu. Kalau kita baca Quran pasti udu, ya. Harus punya udu, harus tutup aurat, harus ngadep kiblat. Pokoknya syarat-syarat sholat itu terdapat di dalam sujud tilawah atau sujud syukur. Tuh kayak pemain bola habis ngegolin sujud syukur. Bukan, punya udu kagak. Nah, dengkulnya ngablak, tahu ngablak? Nah, bahasa kita itu ngablak. Nggak tahu orang, kalau bukan orang Jakarta nggak tahu ngablak, ya. Dengkulnya kemana-mana, ngadepnya ke kiblat? Enggak, sujud terima kasih doang. Kalau sujud syukur harus punya udu, ngadep kiblat, nutup aurat dan lain-lain sebagainya aturannya. Karena sujud syukur dilakukan dengan syarat seperti syaratnya sholat begitu. Jelas ya? Gimana kalau kita lagi ini takbir dulu, boleh diri, boleh duduk kita ngerjainnya. Kita lagi baca Quran, wasjud waqtarib, ngadep kiblat dulu, ngadep ke sana. Mau diri boleh ngerjainnya, mau duduk, kalau duduk iftiros, duduk tahiyat awal. Niat dalam hati, saya mau melakukan sujud tilawah. Allahu Akbar, takbir, nggak usah baca apa-apa, yang penting tomaninah. Selesai takbir ihram, Allahu Akbar, sujud, baca dah tuh sujud tilawahnya, Allahu Akbar, duduk tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum, selesai. Itulah yang benar pelaksanaan sujud tilawah atau sujud syukur kayak begitu. Wa amma kaunuhu sunnatan, dan adapun keadaan atau pembacaan itu semua adalah sunnah. Pali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanatir rakaatu, adalah itu satu rakaat, wa sajdatani, dan dua kali sujud, hukumnya apa? Nafilatan, adalah satu tambahan sunnah. Wali annau, karena sesungguhnya itu semua badalun, adalah badal, malaisa biwajibin, bukan termasuk sesuatu yang wajib. Itu cuma badal doang. Sujud tilawah itu termasuk sebagai badal. Sujud apa tadi sahwi itu badal, bukan yang wajib. Makanya kalau kita harusnya sujud sahwi tapi kita kelupaan juga, bagaimana? Sah sholatnya, cuma kurang doang. Seperti orang bikin sayur asem kurang jagung, gimana Bu? Jadi nggak sayur asem Bu? Bikin sayur asem kurang jagung, jadi sayur asem? Jadi, tapi orang nanya jagungnya mana? Kan begitu, betul? Nah, inilah bedanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Silakan kalau mau ditanyakan.